aku bikin lagi malam ini vlog aku ya, terkait dengan keuangan tentu saja, atau finansial di dalam kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Oke, jadi di sini aku ingin berbagi salah satu cara untuk bisa tetap punya investasi atau juga tabungan atau juga dana untuk hari tua ya, tapi tidak mengesampingkan untuk keperluan sehari-hari juga, dan juga lifestyle gitu, atau cara hidup kita gitu loh. Nah, jadi ceritanya nih, kita harus bisa membagi income kita atau uang gaji kita, ya tergantung ya berapa income kita itu. Kalau cuman dari gaji aja, ya udah dari gaji itu dibagi gitu loh. Jadi ini tentang manajemen keuangan ya, cara memanage atau mengatur keuangan. Jadi kita harus bisa atau pintar-pintar mengelola keuangan. Kalau tidak, uangnya akan habis begitu aja gitu loh. Nah, jadi salah satu cara yang ingin aku share di sini adalah, misalnya tuh ya, ada 3 juta rupiah untuk setiap bulan gitu. Jadi uangnya disisihkan aja berapa persen untuk keperluan hidup gitu loh, yang sifatnya fix ya, jadi tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, dan pasti harus dibayar. Dan ini besaran persennya 50%. Habis itu di dalam 50% ini yang berkaitan dengan keperluan hidup yang fix, yang tidak bisa tidak, kita harus tetap membayar. Biasanya tuh dimasukkan untuk cicilan rumah atau sewa rumah. Habis itu juga untuk makanan. Habis itu untuk minuman. Habis itu untuk aneka tagihan, misalnya tuh tagihan listrik, telepon atau wifi gitu ya. Habis itu tagihan air juga dimasukkan ke dalam sana gitu. Atau juga kalau punya cicilan mobil, masukkan juga di situ ya, atau cicilan motor atau sepeda motor ya kalau kami di sini menyebutnya, itu juga dimasukkan ke dalam situ juga untuk bahan bakarnya. Nah, kalau misalnya sudah punya anak, bisa juga dimasukkan untuk biaya anak per bulan untuk sekolahnya dan keperluannya gitu loh ya. Jadi di sini tergantung sih, kalau sudah punya anak ya dimasukkan untuk pendidikan mereka gitu ya. Habis itu ya itu tadi yang aku bilang, 50% untuk keperluan yang sifatnya tidak bisa tidak dan harus tetap dibayar gitu ya. Oke. Terus yang selanjutnya adalah 30%. 30% ini untuk lifestyle atau gaya hidup, atau juga bisa untuk yang namanya keinginan kita. Jadi misalnya kita ingin beli baju, atau ingin beli tas, sepatu, atau apalah gitu yang udah diinginkan. Jadi kita bisa menyisihkan uang sebanyak 30% dari income kita itu gitu loh. Nah, habis itu yang sisanya 20% itu bisa disisihkan untuk investasi, atau bisa juga untuk tabungan darurat, atau bisa juga untuk pensiun ya. Dalam artian kalau aku mikirnya, pensiun itu kalau pegawai negeri mungkin punya tabungan pensiun atau taspen kalau nggak salah ya. Tapi kita juga bisa punya gitu dengan cara menabung
yang disendirikan gitu loh istilahnya. Jadi misalkan kita punya 2 rekening gitu, jadi satu rekening untuk yang segala macam keperluan, satu rekeningnya untuk saving atau untuk tabungan untuk masa tua gitu, bisa aja kan kayak gitu. Nah, terkait dengan investasi, itu ada beragam tentu saja. Yang pertama itu investasinya bisa berupa emas, bisa berupa emas di sini bisa berupa perhiasan, ataukah bisa berupa emas batangan atau emas koin gitu, bisa aja, cuman ada beda sih sedikit. Kalau emas perhiasan itu kan biasanya kalau di tempat aku ya di sini, misalkan dalam bentuk gelang, kalung, cincin, anting-anting atau giwang gitu, itu biasanya ada biaya tambahannya selain harga per gramnya gitu, itu juga harus dibayar biasanya loh ya. Aku lupa sekarang berapa gitu, cuman agak mahal sih. Cuman kalau nggak salah itu waktu beli ya kita harus bayar plus untuk bikin modelnya itu gitu. Kalau nggak salah ingat kayak gitu katanya tukang emas di tempat aku beli dulu gitu. Nah, pada saat kita menjual itu mereka menghargai gram emasnya aja, nggak masalah sih bentuknya kayak gimana gitu. Itu yang aku dengar dari penjual emas yang dulu pernah aku dan ayahku almarhum beli gitu kan. Nah, jadi lumayan jatuh sih harganya kalau yang kayak gitu. Yang agak mahal dikit kalau menurut aku nih, itu kalau kita investasi emas batangan atau koin. Aku belum pernah kalau yang koin ya, aku yang satunya aja yang tahu. Abis itu kalau batangan itu kan iya batangan nggak memang ada bentuknya berbentuk batang, cuman bukan untuk perhiasan. Jadi itu memang untuk investasi tujuannya kebanyakan loh ya. Jadi biasanya orang beli di ya, Mas Antam atau bisa juga di Pegadaian. Sekarang kan ada tabungan emas ya, jadi bisa beli gitu dan lain sebagainya. Nah, itu lumayan tinggi harganya. Habis itu investasi lainnya ya selain emas itu juga bisa investasi properti. Properti di sini bisa dalam bentuk rumah, apartemen, pokoknya yang bersifat bangunan gitu ya. Itu bagus juga. Abis itu tanah ya. Nah, kalau untuk properti ini, real estate ini, biasanya kita tidak bisa beli istilahnya 5 juta gitu ya. Susah itu. Untuk menjualnya juga serba susah gitu loh. Nyari orangnya yang mau beli agak susah kadang-kadang. Untuk proses penjualan pembeliannya agak susah, agak lambat lah gitu. Kalau emas kan lebih cepat, apalagi kalau harga emasnya lumayan gitu loh ya. Itu cepat kalau emas untuk diuangkan, sangat liquid ya kalau menurut aku. Tapi kalau tanah, rumah itu susah banget nyari bayarnya, jadi pembelinya yang susah. Jadi aku punya rumah gitu agak susah juga nyari yang mau beli gitu. Apalagi kalau kualitas rumahnya bagus gitu ya, terus lingkungannya juga bagus. Nah, harganya kan otomatis lumayan juga gitu. Jadi di saat pandemi kayak gini apalagi, aduh susah gitu nyarinya, agak lambat lah ya. Habis itu di samping itu investasi yang lain itu bisa juga dalam bentuk deposito. Itu terkait dengan bank ya, biasanya berapa persen gitu, 6% apa berapa lupa aku. Bisa ditanyakan di berbagai bank yang ada di sini ya di negara kita ini. Habis itu aku belum pernah soalnya. Jadi itu bisa kita mendepositkan uang, jadi berapa gitu dan tenornya berapa lama gitu. Nah, pokoknya ada berjangka gitu loh ya, kita simpan uang di sana terus berapa bulan dan lain sebagainya. Aku kurang begitu tahu ya, tapi itu salah satu investasi juga.
Habis itu yang selanjutnya bisa berupa reksadana. Nah, di dalam reksadana ini bisa reksadana macam-macam sih, ada 4 kalau nggak salah di sana ya. Jadi tapi yang paling berisiko tapi high return juga, jadi tinggi juga rewards-nya gitu, itu kalaunya reksadana saham kalau nggak salah. Itu yang paling tinggi tingkatannya. Dalam artian risikonya tinggi, tapi rewards-nya atau yang kita peroleh juga tinggi. Karena memang high risk, high gain gitu kan sifatnya, kalau nggak salah dengar kayak gitu ya. Nah, itu lumayan mahal, dan kadang-kadang kita harus pintar-pintar jaga emosi juga, jaga psikologi juga kalau untuk itu. Nah, yang terakhir yang aku tahu investasi itu adalah investasi saham gitu. Tapi ya itu tadi, kalau reksadana kan yang ada kita kalau nggak salah ya, kita kasih uang berapa gitu ke orang yang menangani jual beli saham itu. Habis itu nanti uangnya dikumpulin dan orang tersebut akan melakukan transaksi jual beli saham ya. Cuman kita nggak tahu kadang-kadang saham apa aja mungkin, terus kita juga nggak dapat dividen ya kalau nggak salah. Cuman aku nggak ini sih, nggak pernah mikir sedetail itu, tapi aku mikirnya mungkin dividennya nggak dapat karena kita nggak langsung gitu, ada orang lain, pihak ketiga ya yang menangani gitu ya, bukan kita sendiri yang terjun ke dunia pasar modal gitu. Jadi kita nggak tahu rinciannya gimana. Terus kalau yang terakhir ini yang paling berisiko tapi juga rewards-nya paling tinggi ya. Di samping itu kita juga bisa belajar. Itu adalah di dunia saham, pasar modal. Nah, di sini kita bisa punya akun saham sendiri, namanya rekening efek gitu. Habis itu ya udah, kalau sudah punya rekening efek, kita bisa jual beli saham sendiri gitu loh. Jadi kita bisa sambil belajar juga, bisa ngikutin perkembangan pasar modal, bisa mengetahui situasi dan kondisi keuangan juga gitu loh. Jadi kalau di Indonesia kan ada IHSG ya. Nah, itu turun naik tuh, fluktuasi banget. Tapi ya itu menarik sih kalau diikutin bagi yang suka. Jadi ya itu tadi, risikonya besar tapi juga kembaliannya besar juga gitu loh. Tapi aku tidak menyarankan ya untuk yang berbau saham, untuk yang tidak berani, karena kalau ingin jadi investor di bidang saham, ya itu tadi uangnya istilahnya tuh uang lebih lah dalam tanda kutip, uang dingin. Jangan pakai uang yang untuk keperluan sehari-hari. Nanti waktu perlu sesuatu, misalkan perlu bayar apa gitu, perlu bayar mobil atau perlu bayar rumah gitu, tiba-tiba nggak ada uang, terus gimana? Harus dijual, sementara sahamnya kan turun naik ya harganya. Nah, yang kasihan tuh kalau misalnya waktu beli harganya tinggi gitu ya, tiba-tiba waktu perlu harus dijual jatuh harganya, misalkan jatuhnya 24%, 25%, kan kasihan ya. Apalagi kalau yang besar, misalkan seperti saham yang besar-besar tuh Gudang Garam ya, atau BBCA gitu. Nah, kalau jatuh sampai 24% apa 25% di saat diperlukan untuk bayar tagihan, iya kasihan gitu loh. Jadi sebaiknya kalau untuk investasi saham memang perlu dipikirkan betul-betul, karena memang situasinya turun naik dan memang seperti itu setiap hari kerja gitu ya. Jadi jangan pernah
sebaiknya jangan pernah pakai uang yang untuk keperluan sehari-hari. Jadi itu sebaiknya pakai uang yang dingin aja, yang kira-kira nggak diperluin untuk dipakai dalam waktu yang lumayan lama gitu. Misalnya dalam waktu 3 tahun apa 5 tahun ya, tergantung aja masing-masing ya. Jadi begitu ya. Menurut yang aku tahu, salah satu cara untuk bisa tetap punya investasi untuk masa depan itu ya seperti itu, punya presentasi untuk memanajemen, untuk mengatur keuangan atau finansial kita. Jika memang masih single dan tidak banyak tanggungan, itu lebih enak sebetulnya, dalam artian masih muda nih ya. Jadi misalkan belum berkeluarga, itu juga masih tinggal sama orang tua atau gimana gitu ya, nyewa kos gitu ya, kamar kos gitu. Jadi segala hal bisa ditekan kan. Jadi cuman dipikir untuk yang sedikit aja, untuk keperluan dirinya aja. Itu malah bisa di switch gitu kalau menurut aku. Mungkin aja yang untuk keperluan hidup mungkin 20% gitu ya, untuk needs-nya, karena tidak terlalu banyak kan. Habis itu yang 50% itu untuk investasi, mungkin bisa aja dibalik. Jadi pintar-pintar menyiasati dan melihat situasi dan kondisi dan menyiapkan untuk masa depan masing-masing gitu intinya. Aku dulu belum kenal berbagai macam hal yang seperti ini. Jadi waktu aku dapat income gitu, ya udah aku taruh di bank aja gitu. Dan yang terjadi apa? Setiap tahun kan uangku berkurang tuh, karena dipotong berbagai administrasi, terus inflasi juga tiap tahun kan. Itu pengalaman pribadi. Jadinya aku sekarang mikir banget gitu, untuk taruh uang di bank ya untuk keperluan hidup aku sehari-hari aja gitu. Jadi ada berbagai rekening sih, jadi itu tergantung keperluan masing-masing aja. Jadi satu untuk transfer gaji, satu untuk transferan suamiku karena suamiku kan ada di luar negeri ya. Jadi karena memang orang sana dia, saat ini kita masih LDR gitu. Jadi setiap bulan dia transfer uang ke aku gitu. Nah aku pakai rekening yang lain gitu, dan dia tahu sih, aku nggak nutupin, dia tahu itu. Dan aku juga nggak ingin rekening-rekening aku itu nggak ada transaksinya gitu. Jadi ya udah, satu untuk keperluan transfer gaji, terus satu untuk transfer dari suami aku. Semoga saja pandemi ini cepat berakhir ya, jadi aku bisa reunite dengan suami aku juga di sana nanti, insya Allah. Abis itu aku juga siapin uang untuk dan rekening untuk keperluan yang lainnya, jadi untuk tagihan dan lain-lain, dan untuk dana darurat juga aku punya. Jadi gitu deh, dipisah-pisah kalau aku, karena agak susah sih kalau misalkan ini untuk bayaran tagihan listrik rumah, habis itu untuk tagihan cicilan apa gitu misalnya, itu agak susah ya. Jadi aku nggak ingin berantakan gitu, jadi makanya aku punya berbagai macam rekening tabungan, dan itu disesuaikan dengan keperluan aja dan tidak banyak juga. Semoga kalian suka dan mendapat manfaat dari video ini, dan jangan lupa subscribe lah. Jangan lupa subscribe, share, like, dan kasih komen juga. Silahkan tanya-tanya juga, dengan senang hati aku berbagi ya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan kasih pertanyaan di kolom komentar.
Insya Allah aku akan berbagi dengan senang hati ya. Oke, selamat malam, selamat berakhir pekan juga. Dadah.